Tim Muhiba Angklung mempromosikan budaya Indonesia di 3 benua. Tim Muhiba Angklung asal Jawa Barat mempromosikan budaya Indonesia melalui pertunjukan angklung di 3 benua, yakni Afrika, Asia Barat, dan Eropa Selatan yang dimulai pada 1 Juli hingga 3 Agustus 2024. Dan Ketua Tim Muhiba Angklung Maulana M. Syuhada di Bandung mengatakan bahwa sebelum berangkat ke 3 benua itu, timnya telah melakukan persiapan selama hampir 13 bulan lamanya. Maulana juga menjelaskan pada musim panas 2024 ini, mereka akan menjelaskan misi budaya yang kelima di 5 negara mulai dari Maroko, Portugal, Spanyol, dan Uni Emirat Arab dan juga Saudi Arabia. Dan untuk membahas informasi tersebut, kita akan berdialog via Zoom terkait dengan misi budaya 3 benua The World is Ours dengan Maulana M. Syuhada PhD selaku Ketua Tim Muhibah Angklung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Maul, Sampurasun. Selamat pagi, Rampes. Baik, apa kabar Kang Maul? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Kang. Terima kasih nih Kang sudah berkenan bergabung bersama kami memberikan informasi terkait dengan misi kebudayaan. Nah Kang Maul, boleh dijelaskan dong Kang Maul, ini terkait bagaimana Tim Muhibah Angklung ini mempersiapkan diri untuk misi budaya yang akan dilakukan di 3 benua Kang Maul? Ya, Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah melakukan konser. Jadi konser yang kemarin ini adalah untuk mensimulasikan repertoar lagu-lagu dan tarian yang akan kami tampilkan di 3 benua atau 5 negara. Jadi bulan Juli nanti kami akan melakukan misi budaya. Alhamdulillah kami sudah diterima di 2 vokal festival di Cantanie de Portugal dan Murcia Spanyol. Dan festival di Spanyol ini adalah festival atau vokal festival tertua di sana. Kemudian dari Eropa Selatan ini, dari Mediterania, kami juga akan singgah di Maroko, di Rabat. Di sana kami akan melakukan konser di beberapa landmark kota Rabat dan Casablanca. Kemudian setelah itu kami juga akan ke Uni Emirat Arab dan ditutup di Saudi Arabia. Begitu mungkin. Keren nih, keliling dunia dengan membawa misi budaya memperkenalkan angklung. Rizka, tertarik nggak? Betul sekali, sangat tertarik dong, pengennya sih ikut begitu ya Mas. Ini memang sangat luar biasa sekali. Sebetulnya ini apa tujuan utama dari misi budaya 3 benua ini? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa angklung sudah menjadi warisan budaya tak benda asal Indonesia dan itu sudah ditetapkan oleh UNESCO tahun 2010. Nah, setelah ditetapkan tentunya sekarang tinggal tugas kita bagaimana kita bisa melestarikan angklung, memainkan angklung, terus mempromosikannya supaya kita bisa mempertahankan status tersebut. Karena kalau tidak bisa saja UNESCO mencabutnya begitu. Nah, kemudian tantangan ini kita jawab dengan membentuk Tim Muhibah Angklung dan kita terus mempromosikannya. Jadi tidak hanya lokal di Bandung, Jawa Barat atau di Indonesia, tapi juga kita memperluas gaung kita ke berbagai negara gitu. Dan sampai tahun 2022 ini kita sudah ke 4 benua. Jadi sudah pernah ke Eropa, kemudian ke Australia, kemudian juga ke Amerika yang terakhir tahun 2022. Jadi salah satunya benua yang belum itu Afrika gitu. Jadi kita kita berangkat ke Afrika, kemudian juga Eropa Barat dan Timur sudah, yang selatan belum, kita juga ke Portugal dan Spanyol, dan terakhir kita juga belum pernah nih ke Timur Tengah. Jadi kita menutup perjalanan kita di Timur Tengah. Mungkin begitu. Baik, Kang Maul, ini dalam membawa misi kebudayaan ke seluruh dunia tentu tidak mudah ya Kang ya. Harus ada dukungan dari berbagai pihak karena ini membawa banyak personil dan juga tentunya membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Nah, ketika Tim Muhibah Angklung ini melakukan misi kebudayaan ke seluruh dunia, ini menggandeng pihak mana saja dan berkolaborasi dengan siapa saja Kang Maul? Ya, selama ini ya di 4 perjalanan sebelumnya gitu, alhamdulillah kita didukung oleh provinsi gitu, kemudian juga yang terakhir juga didukung oleh BJB Bank Jabar Banten. Nah,
untuk yang tahun ini yang kita ke Afrika, Mediterania dan Middle East ini, ya kita sudah mendapatkan dukungan dari Kemenparekraf gitu. Namun kita juga masih terus istilahnya mencari gitu ya, istilahnya memang sampai saat ini belum bisa sepenuhnya dana terpenuhi gitu ya. Jadi kami masih mendekati BUMN itu yang bisa membantu kami. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya mudah-mudahan gitu sebelum kita berangkat, kita rencananya berangkat 1 Juli, dana semua bisa terpenuhi sehingga anak-anak yang sudah berlatih selama setahun, kurang lebih setahun ini bisa berangkat. Dan memang biayanya tidak sedikit ya, total itu kita memerlukan biaya sekitar 3 miliar karena di sini ada 37 orang personil dan kita akan berada di misi budaya ini selama 37 hari. Jadi ada 3 kali perjalanan menggunakan pesawat, kemudian beberapa perjalanan antar kota, antar negara menggunakan bus, juga ada perjalanan melintasi Selat Gibraltar antara Afrika dan Eropa gitu. Jadi memang biayanya sangat besar. Wah, luar biasa sekali ya ini melakukan pameran budaya begitu ya dari negara satu ke negara yang lainnya. Ini bagaimana Mas untuk bagaimana ini tim Muhibah Angklung dalam memberlakukan atau mempertunjukkan begitu lagu-lagu gitu. Apakah ada pemilihan lagu-lagu yang dipilih? Misalnya apakah harus ada lagu yang berpesan moral atau mungkin lagu-lagu nasional dan lain sebagainya? Ya, yang pertama tentunya yang kita tampilkan karena ini folklore festival itu adalah lagu-lagu dan tarian tradisional, tidak hanya dari Jawa Barat saja, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada tari Minang, ada tari Bali, ada tari Jali-Jali dari Betawi, Sunda sudah jelas, kemudian Batak, Poco-Poco dan sebagainya gitu. Jadi itu kita tampilkan kebudayaan Indonesia dari berbagai wilayah. Kemudian juga karena angklung bisa memainkan lagu-lagu internasional, kita juga menyesuaikan juga gitu ya dengan negara tujuan. Ya contohnya karena kita ke Maroko, maka kita tampilkan juga lagu Piala Dunia yang kebetulan salah satu penyanyi itu orang Maroko. Itu lagu judulnya Magic in the Air gitu ya. Itu lagu yang sangat populer sekali di benua Afrika, terutama di Afrika Utara. Kemudian juga karena kita ke Spanyol, ke Portugal, ke Latin, kita juga tampilkan lagu-lagu seperti Besame Mucho, Moliendo Cafe gitu, yang memang itu Latin. Kemudian kita juga ke Timur Tengah, kita juga bawa lagu-lagu seperti Rahmatul Lil Alamin gitu ya, lagu-lagu yang memang cocok dengan regionnya. Seperti itu mungkin, Mbak. Baik, Kang Maul, ini visual yang kita lihat di layar, ini katanya sedang pre-konser di Mayang Sunda. Nah, boleh di-spill dong kegiatan kemarin ini seperti apa nih, Kang? Sebelum melakukan perjalanan ke 3 benua. Ya, alhamdulillah ya kemarin itu kita berhasil istilahnya mensimulasikan repertoar yang akan kita tampilkan. Jadi seluruh tarian tradisional yang akan kita tampilkan di festival kita persembahkan. Dan juga uniknya tahun ini untuk pertama kalinya kita juga bawa wayang golek, Mbak Rizka gitu. Jadi kebetulan di Cantanie de Portugal itu negara-negara peserta, jadi ada total itu 11 negara ya kalau saya tidak salah, itu diminta untuk menampilkan puppet theater. Nah, kemudian Indonesia ditanya, punya puppet theater enggak? Saya bilang, kita punya gitu. Khas Jawa Barat juga, wayang golek. Akhirnya kita membawa dawala dan cepot atau asrajingga gitu ya. Terus kita tampilkan di sana, kita simulasikan, dan di situ juga dawala sampai bisa nyanyi lagu-lagu Latin gitu lah, dan juga angklung bisa menyanyikan lagu-lagu mereka juga gitu. Tujuan kita untuk memberikan impresi bahwa oh ternyata angklung ini bukan saja tradisional gitu, tapi juga universal, bisa
memainkan lagu dari berbagai negara dan juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua bangsa. Baik, Seperti itu. jadi bukan hanya membawa angklungnya saja, tari-tarian dan juga ini wayang golek yang menjadi identitas atau ciri khas orang Sundanya juga dibawa. Ada cepot, ada dawala, dan tadi ada siapa lagi nih Kang? Nah, Kang, untuk yang menjadi apresiator di negara-negara yang dituju ini, sasarannya apresiatornya siapa saja Kang? Apakah ini mahasiswa, anak sekolah, atau umum? Dan ini konsernya ini dilakukannya apakah di universitas ataukah misalkan di aula tertentu atau di mana Kang? Ya, jadi kalau untuk festival, jadi mereka itu punya program gitu ya. Misalkan yang di Portugal, KNND ada 10 hari program, dan itu setiap hari kita pasti pentas. Dan pentasnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang pentasnya itu di main tent gitu ya, jadi di panggung utama itu publik gitu ya, dengan ratusan penonton, bahkan mungkin ribuan. Terus kemudian ada juga yang indoor, jadi kita juga mengunjungi kota-kota sekitar gitu. Dan itu audiensnya beragam. Ada yang untuk children show, salah satunya wayang ini juga untuk children show. Kemudian ada workshop angklung, bermain angklung. Kemudian juga ada yang konser full gitu, konser full yang bisa dinikmati oleh segala kalangan. Itu untuk festival. Nah, selain itu kita juga melakukan pertunjukan-pertunjukan di auditorium hall gitu. Seperti misalkan di Riyadh kita akan melakukan konser di Cultural Palace di Diplomatic Quarter. Itu gedung konser gitu, memang auditorium hall. Atau juga misalkan di Jeddah kita akan melakukan konser di High Jamil, itu semacam arts gallery. Jadi itu juga indoor, penonton kurang lebih sekitar 400. Dan juga kita melakukan juga outdoor itu kayak di square gitu ya, di alun-alun. Jadi di Jeddah itu ada namanya Al Balad, itu old town-nya, historical building. Kemudian kita bikin konser outdoor. Jadi warga lokal di situ, orang-orang Saudi, orang-orang penduduk Jeddah yang juga multikultur, mereka semua bisa menikmati konser angklung ini. Ini bisa dikatakan juga Sri sebagai konser tur besar-besaran begitu ya. Lalu bagaimana nih tim Muhibah Angklung memilih situs-situs ikonik di luar negeri untuk dilakukannya festival ini? Ya, kalau festival mereka memang sudah punya program gitu ya. Jadi mereka sudah punya venue-venue yang menjadi tempat tampilnya semua negara-negara peserta termasuk Indonesia. Jadi kita sudah dijadwalkan di kota ini, di tempat ini, misalkan di town hall, di mana dan sebagainya. Nah, kemudian negara-negara sekitarnya, ini ada 3 negara yang memang kita perlu menentukan di mana gitu. Nah, ini kita bekerja sama dengan KBRI negara tujuan. Jadi contohnya tadi misalkan dengan KBRI Riyadh gitu ya, mereka gitu yang memberikan masukan. Kita cuman propose gimana kalau misalkan di King Abdul Center atau di mana gitu. Kemudian mereka yang ngecek mana yang terbaik secara tempat, secara timing, secara audiens, secara tanggal gitu ya. Jadi ketika mereka memutuskan, oh ini bagusnya di Cultural Palace gitu. Nah itu memang KBRI yang paling tahu karena mereka yang di sana. Sama di Jeddah juga, oh di sini paling bagus di Albat, Old Town atau di High Jamil. Jadi memang kita bekerjasama dengan perwakilan RI di luar negeri, ya, termasuk di Maroko juga dari KBR Rabat. Wah ini bagusnya di historical site di Kasbah Udayas dan di Taman Hasan II. Menurut mereka itu tempat yang cocok. Jadi memang peran dari perwakilan RI, kedutaan besar dan juga konsulat di ketiga negara itu ya sangat membantu gitu, punya peran yang sangat penting. Terima kasih. Terakhir saja terkait pesan dan juga harapan bagi tim Muhibah Angklung, tentunya juga agar ini konser selanjutnya ketiga benua ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya anak muda yang sedang menyaksikan agar tetap mencintai budaya bangsa Indonesia. Silakan Kang Mawal. Ya, mungkin ada 2 pesan. Yang pertama mungkin untuk pemerintah Indonesia gitu. Jadi
Tim ini sudah diundang oleh festival kelas dunia, juga sudah diundang oleh 3 negara yang siap untuk mengadakan konser ini. Nah, kami membutuhkan dukungan dana gitu ya, karena sampai sekarang belum bisa terpenuhi seluruhnya. Jadi kami mohon mungkin dari pemerintah, mungkin dari kementerian-kementerian terkait, atau mungkin dari BUMN bisa membantu kami supaya anak-anak ini bisa berangkat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat para anak-anak muda gitu ya di seluruh Indonesia. Jadi yang berangkat ini usianya 15-20 tahun. Mereka adalah anak-anak muda sama seperti teman-teman, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Uh, yang membedakannya adalah bahwa ya mereka ini istilahnya punya mimpi, mereka bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sekarang masih ada 1-2 hal yang harus kita beresi, terutama masalah pendanaan. Tapi berdasarkan pengalaman, kalau kita bekerja keras, kalau kita senantiasa melakukan usaha yang maksimal, punya kemauan yang kuat, dengan doa dan terima kasih Kang Maul. Baik, terima kasih Kang Maul. Mohon maaf karena waktu kami terbatas atas informasinya. Semoga dapat berjalan dengan lancar konsernya ya. Untuk itu pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sriweni Rahman dan saya Rizka Lavia. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.